Halo, ketemu lagi di Sharing Santai dan hari ini bersama Adero Colby. Akhirnya gue diundang juga. Lu ngerasa lu banyak yang kenal atau enggak sebagai stand up comedian, Bang Adri? Pertanyaannya langsung gitu ya. Enggak, kalau di kalangan komik mah. Kalau di kalangan komik Iya sangat banyak. Iya sangat tahu gitu. Karena Kalau kan kita mencari tahu juga sebelum-sebelumnya ada siapa sih gitu kan. Maksudnya cuma ada Radit sama Panji. Nggak mungkin nih. Jadi dikenal pun nggak otomatis ya. Iya. Harus kayak banyak yang nyebut terus nyari sendiri baru ketahuan. Sialan. Sebetulnya nggak terlalu banyak yang tahu sih karena kalau misalnya dulu patokannya LPLK aja gitu. LPLK kalau dikumpulin penontonnya paling 300 lebih lah. Oh, lebih Dikali lebih. dua malah yang Misalnya- Jakarta. Tapi seluruh tour ya, misalnya seluruh tour tuh mungkin 2000 ada lah, seluruh ya tapi. Iya. Nah terus mungkin di TDYP ya adalah di 3000-an lebih gitu ya, tapi segitu doang. Ya terkenal lah segitu, gua aja kayaknya nggak yakin ada segitu sih. Sebetulnya tapi yang gue pelajarin ya akhirnya lebih penting sedikit tapi rela bayar sih daripada banyak nggak ada yang Iya. nggak ada yang bayar. Tapi udah berarti menargetkan pasarnya udah segmented pas gitu. Maksudnya bukan Iya. cuman kita menargetkan segmented tapi nggak mau bayar juga gitu. Iya benar. Ya karena mungkin dulu awalnya nggak masuk ke ajang pencarian bakat, terus Iya. mulainya dulu minjem kafe teman untuk 60-80 orang dan relationship itu dibangun terus. Sebetulnya gue banyak belajar dari Panji sih kayak gitu-gitu. Iya. Awal-awal tuh kan masih ngegrup apa Iya. provokatif, aktif. Ada provokatif, ada We Are Not Alright. We are not alright. Ya, maksudnya segeng itu ya memang seperti itulah gitu. Maksudnya udah beda dibanding komik-komik komunitas pada umumnya. Iya kan. Nah, tapi menurut gue sih 1000 berapa tuh terakhir show di Balai Kartini? Balai Kartini 1500 ya katanya. Itu udah gede banget lah udah. Ya udah gede, gue juga nggak nyangka, Selevel dikit di bawah Panji lah. Radit aja nggak nyampe 1000 loh penontonnya. Masa sih? Satu show Satu gitu. show? Dia kan satu show cuma Mungkin itu pilihan tapi menurut gua. Iyalah Iya. pasti. Berarti itu namanya kayak ini loh. Ya tapi kan lu bisa bikin show 1000 Bisa, lebih bisa. tuh. Gila. Sama seperti lokal heroes-nya Surabaya gitu-gitu kan pada Oh iya. banyak. Dan di Jakarta lu membuktikan bahwa bisa loh jadi lokal heroes di Iya. Jakarta, Iya. tidak harus menjadi besar banget seperti Panji. Nasional ya. Betul. Iya, iya. Keren. Dan gue sangat seneng gitu kalau materi-materi stand up lu tuh kayak apa ya? Kayak nggak textbook gitu. Iya nggak sih? Atau saking textbooknya jadi terlihat Gua kayak rasa textbook? saking textbooknya. Eh. Ya kan justru kan Radit itu pernah Oh bilang. nggak kitab suci lah, bukan nggak textbook. Mungkin textbook tapi buku yang lain, ya nggak? Bukan buku yang itu. Tekniknya itu aja kok. Sisanya tinggal gimana caranya. Kalau Radit tuh bilang waktu itu komen di siapa gue lupa, dia bilang ya nanti ntar ada fase di mana ya teknik itu nggak kelihatan kayak teknik lagi. Iya. Tapi untuk mencapai itu tuh banyak orang yang nggak sadar, ya lu harus belajar basic gitu. Gue percaya sama yang dulu ada, kalau profesional tuh harus 10.000 jam atau berapa gitu. Oh, ini yang penerbang. Pilot. Jadi profesional. Itu gue percaya. Iya. Ini buat yang nggak tahu ya, Ardi itu salah satu orang yang ikut andil secara tidak langsung mendirikan hype stand up comedy di Indonesia loh. Secara tidak langsung Oh iya, kan. secara tidak Ya, langsung, mungkin ya. kalau secara langsungnya tuh yang founder itu kan. Tapi kan lu ada di zaman mereka. Ya selisih 3 bulan sebetulnya. Gue Iya. September. Gue tuh bareng Awe, terus dulu ada Krisna, ada Rindra. Gue diangkat liftingannya mereka. Iya, ibaratnya kalau kemerdekaan tuh yang 5 itu yang tanda tangan Linggarjati, nah lu tuh yang di Upacaranya ikut upacara. yang rame-rame gitu. Kalau ditanya tahu, ya karena gue basically gue dari 2005 itu bekerja di periklanan sampai 2017 ya. Ya jadi kayak total mungkin 10 tahunan ada lah.
10 tahun lebih. Di situ sih terbiasa menulis, kayak dikasih ide, ini bikinin iklan TV nih, produknya apa? Teleponnya pokoknya murah banget. Ya udah lu mulai tuh, oh murah banget, teleponan bisa sampai tua. Saking murahnya dia bisa jadi kaya. Saking murahnya, jadi berpikir secara struktur seperti itu terbiasa. Udah dari pas iklan itu bikin iklan, iya. Karena emang hal yang dipakai itu lagi gitu, kayak misalnya personifikasi, saking murah, wah bulannya kaget, maksudnya it's ya udah gitu, ini mirip dengan ini apa, jadi majas tuh memang selalu dipakai dalam berkreasi. Iya, dan nyesel juga waktu sekolah tuh majas kita tidak terlalu peduli ya. Iya. Padahal itu sebetulnya sih pada intinya lu berusaha karena lu bawa pemahaman baru kan. Lu berusaha meyakinkan audiens tuh biar sepaham. Nah, dalam kasus kita akhirnya sepahamnya itu yang bikin dia ketawa, karena datang dari arah yang nggak terduga, dia ketawa. Jadi objektifnya adalah bikin paham. Nah, gimana cara bikin paham? Ya vehicle-nya adalah majas-majas itu, gitu. Iya, dan sangat ini mengkolaborasikan kata-kata kalimat demi kalimat tuh zaman dulu kenapa tidak diajarkan semenarik itu ya? Gue tuh baru sadar menarik tuh ya baru sekarang gitu. Oh ternyata maksud dengan dan tujuan yang sama tuh bisa disampaikan dengan kata-kata yang berbeda ya gitu. Ya karena sekolah tuh ya nggak tahu ya, gue sih sekolah isinya kayak kapan gue bisa cabut dari sini, gue bosen ada di sini, gue mau main sama apa ini ya, lu nggak pernah bener-bener fokus. Gue sih selalu ngeledek tuh kalau lagi sisi sharing atau apa gitu, semua orang kayak ngeluarin buku catatan apa gitu. Coba lu kalau sekolah seserius ini ya mungkin tidak di sini. Gitu. Mungkin salahnya di ini sih, efek. Kalau menurut gue ya, dulu kenapa kita tidak tertarik di pelajaran sekolah karena targetnya cuma ujian gitu. Benar. Nggak dikasih tahu, nih kalau lu ke warung pakai cara ini, kepake tahu lu dapat permen lebih banyak. Aplikasi dalam hidupnya, jadi lu setiap belajar tuh kayak ini tuh apa sih yang dipelajari, apa gunanya dalam hidup gua gitu. Sementara lu punya problem nggak bisa ngomong perempuan, lu Iya. Jadi lu nggak pernah connect aja. Nah kalau gue tuh nggak tahu kalau para pendiri dan seangkatannya zaman dulu kayak Panji, Radit itu tuh bisa kenal stand up dan suka tuh karena apa gitu. Kalau gue kan udah pasti angkatan gue kayaknya kenalnya karena Suci, karena Metro, melihat oh bisa ya sendirian ngelawak, oh bisa ya dia bercerita, berargumen, terus lucu. Gitu. Kalau lu dari mana? Ya dulu kan YouTube, gue tumbuh remaja tuh anjing kayak udah tua banget nggak ada YouTube. Emang nggak ada YouTube. Emang nggak, kan Twitter dulu awal-awal aja. Bahkan sebelum Twitter tuh gue udah kerja. Istilahnya dulu tuh konten kreator itu cuma anak band, jadi lu pengennya ngeband dan di atas sana ngeband. Iya, dulu kan MySpace. SMP, SMA. Nah abis itu MySpace tuh udah gue kuliah. Friendster keluar. Nah gue tuh karena ngeband kayak kayaknya gue nggak keren-keren ya ngeband gitu, kayak ngeliat orang keren gitu, kayak kok keren tuh jauh gitu. Iya. Terus tahun 2005 apa 2004 gitu ketemulah pertama tuh Russell Peters, ada spesial kesebar di YouTube tuh viral. Terus nonton itu kayak wah ini lucu banget gitu. Terus nggak lama gue nontonin Eddie Murphy, nggak lama nontonin Jerry Seinfeld. Nah dari situ tuh kayak itu tapi udah 2005 2006 gue tuh kayak aduh di Indonesia mana ya gitu, di Indonesia ada nggak ya gitu. Nah, dulu waktu komedi cafe sebelum di Kemang, komedi cafe tuh di pasar festival di Brojo Sumantri situ, di sebelahnya Usmar Ismail. Gua ngantor tuh di belakang Setiabudi. Jadi kalau rute gua pulang itu gue selalu ngeliatin pas tuh ada lampu neon gede kayak open mic. Wah, mungkin suatu saat nanti ya open mic ini gitu. Ini akan dipatenkan gitu. Lu udah mikir gitu tuh waktu kerja di Setiabudi. Makanya katanya sering ada Taufik Safalas apa gitu. Dan gue pengen sana gitu. Terus nggak pernah kepikiran lagi sampai gue kerja di Warung Buncit. Tahun 2010 itu tahun 2000 tahun 2011 kan anak-anak mulai kan. Nah itu tahun 2010 tuh kalau pulang tuh ngelewatin komedi cafe di Kemang.
dan selalu ada open mic gitu. Iya. Dan gue selalu pengen tahu sih, sejarahnya tuh beneran gimana sih dulu kok kalian bisa ngumpul manggung stand up sementara orang nggak banyak yang tahu stand up itu apa juga. Nggak ada ceritanya kan tempat itu dijadiin pertama Kompas nih dia kick off Suci 1. Kompas Suci 1 keluarlah sih, maksudnya masuk tuh Ernest, Akbar, Rian dan lain-lain. Nah terus mereka tuh bingung nyari tempat latihan di mana. Tempat latihan di mana? Nah Panji sama Radit itu kan provokatif proaktif. Iya. Ernest juga kayaknya network radio setahu gua. Ngobrol-ngobrol lah mereka nyari terus waktu ini gila kita bikin stand up ini nih pada di mana mau latihan di mana gitu. Ada sini kafe gini. Gua nggak tahu sih beneran tapi tulisannya sih ada open mic. Mungkin bisa kali dijadiin tempat open mic gitu. Ya tiap minggu sebelum perform latihan lah anak-anak di situ. Sebelumnya berarti belum pernah ngumpul dan latihan? Nggak pernah. Paling ya itu Taufik Safara saya sendirian apa ya ada yang perform. Mungkin siapa lagi tuh yang Iwel. Itu udah duluan tuh. Nah kick off Suci 1 itu pas lagi mau manggung itu kumpul anak-anak. Oh berarti udah mulainya ya dari situ aja ya? Sebelumnya tidak ada pergerakan apapun? Ada. Jadi setelah kompetisi pokoknya Juni mulai tapi gua nggak gabung situ, gua gabung September. Gua bahkan datang tuh bahkan salah hari gitu. Terus gua inget banget digodain sama pelayanan lagi. Mas kok datangnya hari ini, anak-anak kemarin udah pulang. Terus gua kayak anak-anak siapa gitu, nggak kenal. Dikira teman. Nah terus lagi di ronde keberapa gitu, gua baru katanya Kemis kalau nggak salah. Ya udah gua datang ya nggak kenal siapa-siapa. Ya cuma ini ya udah gua naik aja gitu. Lucu. Yang pertama lucu, yang kedua yang nggak lucu. Untungnya kayak gitu urutannya. Kalau kebalik gue mungkin berhenti. Sama, gue juga yang pertama lucu. Yang kedua nggak lucu, habis itu kayak ya udah gue penasaran aja nih kenapa bisa gitu ya. Gitu. Dan sampai akhirnya sekarang lu nggak pernah sekalipun memutuskan untuk gabung komunitas. Ya kan? Ini sering banget ditanyain soalnya bisa nggak sih jadi stand up comedian tapi nggak gabung komunitas? Ya ini nih. Aduh bisa. Sebetulnya kalau gabung tuh ya gabung gue sih latihan, maksudnya dulu BTS masih rame, gue main di BTS. Stand up BTS. Terus bahkan sampai POB Divisi 2, gue pun POB Divisi 2 gitu. Ada kok foto-fotonya waktu itu kayak, Bang Ade POB Bekasi Divisi 2 aja, ya udah oke gitu. Nah, jadi kalau bisa disimpulin Ardi tuh nggak gabung komunitas, ia memang tidak suka sama budaya nongkrongnya aja gitu, tapi ke komunitasnya tidak anti gitu. Kalau ada open mic, ya gue datang pulang. Ya udah gitu, gue nggak nongkrong bareng aja gitu. Jadi lu nggak masuk ke dalam keluarganya, lu cuman organisasinya cuman menikmati fasilitasnya aja. Wah ada open mic nih. Ada open mic nih, gue mau datang gitu. Dan itu tidak apa-apa karena kan masuk komunitas stand up tidak regis, tidak apa gitu. Nggak, tapi gue juga nggak ngerti sih kalau masuk sama komunitas. Kayaknya sih masuk-masuk aja. Kalau dianggap masuk ya masuk, nggak dianggap masuk ya kayaknya nggak masuk juga. Jadi kayak ya partikel bebas aja gitu. Karena gue juga nggak punya endurance-nya untuk kayak lo seharian kerja terus open mic, terus nongkrong lagi sampai jam 2 pagi, yang besok gue harus kerja lagi, gue nggak bisa waktu itu. Kayak apalagi kan harus balik hari biasa gitu. terus hari biasa nggak bisa. Nggak pernah malam minggu. Nggak pernah gue, jadi ya udah gitu. Jadi kalau ada yang nanya nggak gabung komunitas bisa jadi stand up comedian atau enggak, bisa ya sebenarnya? Bisa. Yang sebetulnya seperti kebanyakan syarat pada bidang-bidang lainnya, kalau mau jadi atlet basket ya jago basket, sama jadi stand up comedian ya punya beat aja yang lucu gitu. Itu doang sih. Gua rasa lu juga punya mental yang sama. Apa? Bahwa lu datang untuk to make joke, lu kayaknya lu kan juga nggak. Kalau pertumbuhan gua sih menurut gua ya tanpa komunitas gua nggak bisa apa-apa sih. Makanya setiap ada yang nanya itu gua nggak bisa bilang bisa nggak ya tanpa komunitas, karena bukan cuman
kita dikasih fasilitas untuk belajar stand up-nya kalau buat gua, tapi pergaulan juga akhirnya bertumbuh Membawa, gitu. oke. Mental gua akhirnya bertumbuh gitu. Oh. Itu di komunitas. Kalau gua nggak gabung komunitas, mungkin gua bisa punya jokes yang lucu, tapi kayaknya attitude gua lebih jelek dari ini dah. Kayak gua lebih sembarangan deh hidupnya, apalagi punya uang, terkenal. Nah itu kan gara-gara ada komunitas, diingetin, dicontohin, jadinya lebih agak terkontrol aja. Nah kalau Adri kan salah satu contoh yang paling pas untuk ngejawab ini sebenarnya. Ya, gue tuh dulu sih senang bikin joke aja. Gue bener-bener suka bikin joke. Sisanya buat gue kayak bukan distraksi ya, lebih kayak gue tuh salah satu orang yang mentalnya nggak bagus. Secara Bersaing kayak, makanya fame tuh sering jadi pembahasan gue karena gue nggak bagus cara menghandle-nya. Gue tidak pernah berpikir berbicara lalu didengar banyak orang sejujurnya. Gue kebayang ya jadi karyawan kantoran aja. Lalu waktu era awal-awal, Metro punya beberapa acara stand up, Kompas punya beberapa acara stand up. Yang tadinya lu dateng pengen bikin joke dan joke baru lagi dan sebanyak-banyaknya, akhirnya lu terperangkap di momen dimana kayak kok dia udah Metro 3 kali, Kompas 3 kali, sedangkan gue ini padahal kalau open mic gue tuh lebih lucu loh daripada gue. Nah dan itu toxic, maksudnya gue jadi kayak kok gue tujuannya jadi berubah ya gitu. iya, jadi pengen lebih dari orang ya. Iya, bukan secara kualitas stand up-nya, tapi kan hal lain karena lu pengen lebih ya punya lu pengen lebih diakui. lebih diakui gitu. Terus gue inget banget tuh waktu itu Twitter gue kan masih di lock karena emang menggunakannya hanya untuk kebutuhan pribadi gitu. Terus gue inget siapa yang pokoknya ada yang ngomong kayak lu tuh Twitter ngapain di lock sih? Kalau di lock kapan mau tumbuhnya gini-gini. Terus gue mulai kayak kerasukan kayak apa iya kali ya emang kapan tumbuhnya gitu. Padahal tuh anjir gue ngapain mikir kayak gitu. Jadi punya kebutuhan untuk tumbuh di jadi sana punya ya. kebutuhan untuk tumbuh tanpa punya pondasi. Misalkan lu pengen stand up gitu, pengen punya joke. Iya. Dan waktu itu aja cukup buat gue. Iya, tapi ya di awal-awal perkembangan stand up-nya ya menurut gue semuanya juga sama-sama belajar lah, sama-sama nggak tahu gimana memanage ini Ya, nggak gitu. bisa. Ini gue kalau udah segini terkenal harus gimana ya gitu. Gue followers gue setiap tayang di TV nambah 1000 tuh harus gimana ya? Iya. Nggak dan gue sangat terganggu dan akhirnya lebih sibuk ngurusin itu daripada nulis joke. Iya. Ya dulu kalau gua sih itu awal-awal saya Twitter banyak yang komen kan kalau tayang di Metro gitu. Terus gua malas banget balesin ginian dah gitu. Cuman ada yang bilang balesin aja biar mereka tuh terikat sama kita gitu. Gue baru bisa melakukan itu dan akhirnya istilahnya fame atau tadi pertumbuhan penonton menjadi target setelah gue secure sama diri gue sebagai comedian. Iya. Baru gue bisa handle itu. Tadinya nggak bisa. Kayak ada yang nggak suka tuh buat gue, wah gimana gitu. Iya. Kalau sekarang lama-lama kayak ya nggak suka ya mungkin bukan buat lo gitu. Iya. Dulu susah banget itu. Nah ya hal-hal kayak gitu sih yang bikin gue ya makanya akhirnya udah deh gue ya gue nggak ikut tuh pada ombak itu. Dia berapa kali gitu kayaknya bukan buat gue, malah tambah rungsing gitu. Iya. Tapi kan ada ininya sendiri, akhirnya ada porsinya sendiri untuk seorang Adriano Colby di skena stand up ini. Ternyata ada tempatnya dan ada bagiannya Ya sendiri, meskipun ya mungkin tidak sebesar yang kayak yang beneran muncul mulu gitu, atau yang sering banyak. kayak Marcel gitu kan najis gitu udah di mana-mana udah lucu banget gitu. Iya, tapi ya lu juga ada porsinya ternyata dan tidak tergantikan juga porsinya. Ya gue percaya kayak gitu. Jadi lo kalau kayak ada ayakan gitu, kalau dia jaraknya berapa batu yang kecil-kecil kan lolos tuh, yang lo harus jadi gede biar nggak lolos. Tapi ada juga yang nggak lolos tuh yang pipi gitu, yang bentuknya aneh. Dan akhirnya kalau gua nggak bisa all round kayak gitu ya gua mempertajam apa yang gua punya aja. Nah, gitu.
Yang paling tajam dari Adriano Colby kan secara penulisan adalah analogi biasanya. Tapi gue yakin nggak cuma itulah. Gue kalau nonton yang terakhir aja, kayaknya nggak semuanya analogi. Bahkan what if juga banyak sekali gitu. Betul. Nah kalau lu sekarang andalannya apa berarti? di proses penulisan materi yang selanjutnya yang baru berarti? Sebetulnya kalau lu tanya andalannya apa, andalannya itu pengalaman. Jadi gini, gua bukan nggak bisa nulis materi stand up spesial tiap tahun, bisa. Tapi yang gua rasakan akhirnya kayak terlalu mirip sama yang gue bicarakan sebelumnya. Iya. Karena hidup gue belum terlalu jauh untuk ngukur itu. Waktu We Are Not Alright kita bikin di kafe di Kemang buat 60-80 orang gitu, dan itu waktu itu tiap tahun bahkan ada yang jaraknya cuma 8 bulan atau apa, dan itu setengah jaman, dan itu kok jadi tipis ya gitu. Nah begitu punya show sendiri, gue banyak bercerita tentang ya hidup sendiri aja yang tadinya mungkin kalau ada yang punya rekamannya hilang sih, ada provokatif, maksudnya gue banyak tentang kesulitan gue tentang komitmen. Lalu yang kedua itu gue udah lebih dewasa. Yang ketiga tuh gue memaafkan orang tua gue. Jadi sebetulnya kalau ditanya andalannya apa, gue cuma berharap hidup gue makin berjalan. Jadi lebih berwarna aja ya? Lebih berwarna. Jadi gue punya keresahan baru. Sisanya itu kan secara tema. Kalau secara tekniknya apakah ada perubahan, perkembangan? Teknik itu sebetulnya hanya dipakai biar lu paham sama pengalaman gue sih. Jadi sebetulnya nggak masalah mau lewat mana gitu loh. Tapi cara yang paling efektif biar lu paham kesini, gue sih nggak pernah ngitungin ya, kayak gue seringnya gunain ini. Kayaknya yang gue pakai tuh gue rasa kayaknya ini yang jalan paling gampang nih buat mereka mengerti ini gitu. Itu juga yang gue suka kalau nonton stand up spesial lu gitu. Jadi yang jokes tuh ya udah satu jokes selesai aja tanpa perlu, kalau anak-anak suci kan ibaratnya diperes banget ya. Kayak dipretelin semua teknik tuh harus masuk di satu beat gitu. Biar bisa jadi 3 menit, 5 menit gitu. Kalau lu jokesnya udah selesai di 2 menit, ya udah gitu. Kalau poin gue udah tersampaikan udah, karena semakin lu kesini satu premis gitu di otak lu 10 punchline itu bisa possible banget gitu. Tuh tinggal milih kayaknya 2 yang terbaik ini aja deh gitu, yang ini nggak perlu. Kalau gue masih dipaksain semuanya masuk sih. Ntar lo lama-lama ada kayaknya nih nggak, karena ada kalau gue manggung suka ada berasa kalau gue bisa push nih. Tapi kayaknya kalau gue push sekali lagi habis ini udah konyol deh. Iya mereka, gue udah paham kok gitu. Gue udah paham, ngapain sih lu ulang lagi gitu. Ya ini kan bedanya yang masuk suci dan tidak. Dari sudut pandangnya. Kalau gue dulu tuh gue mikirnya gitu, gue selesai nih jokes, ya udah gitu. Yang penting ini selesai. Tapi itu kan baru muasin ego gue. Tapi belum muasin si audiens. Seenggaknya harus balance lah. Guanya udah happy nih, audiensnya yang gue bikin happy, nggak apa-apa nih gue konyol dikit, yang penting mereka sedikit lebih terhibur gitu dengan gue nambah jokes lebih banyak dari yang seharusnya gitu. Cuman gue pun tetap ada batasan, kayaknya kalau ini enggak deh jokesnya gitu. Ya udah gitu. Jadi kalau andalan sebetulnya nggak ada. Sebetulnya gue tuh kayak Lego gitu, kalau gue nulis misalnya kalau ditempel sama ini kok jadi begini ya bentuknya, jangan deh copot aja pakai yang ini gitu sih. Sebetulnya gue kalau lu tanya caranya kayak gitu, ini baiknya disampaikan dengan cara apa? Karena target gue paham, bikin mereka paham. Ketawa tuh otomatis. Makanya dulu awal-awal gue menikmati tuh kayak keluar sampai terpingkal-pingkal dan gebuk-gebuk meja. Tapi sekarang tuh kayak menikmati, kayak ada ada yang takut karena tapi yang penting gue ngerti mereka paham gitu. Iya. Berarti lu udah ini banget. Kalau komik-komik yang baru yang manggungnya nggak seberapa banyak sih, kayaknya masih butuh yang rame banget, dar-der-dor gitu. Gue sering kok lama-lama, soalnya susah buat gue ya, susah. Gue sih iri sama orang-orang yang ya kayak Marcel tuh buat gue luar biasa, karena kayak ini di panggung apapun loh gitu. Di panggung apapun dia tuh dapat fluidity-nya, gue iri.
Tapi karena gue tidak seadaptif itu lama-lama ya kan gue cuma bisa jadi gue ya gitu. Jadi gue kadang-kadang kalau udah nggak lucu pun gue kayak ini beat tuh bagus lo aja nggak ngerti gue jadi udah. Dan itu gue rasa komedian jadi kayak ikut menikmati kayak ya gue juga ngerti sih itu rasanya gitu. Cuma banyak lah gue kalau nontonin stand up-nya orang tuh banyak apa ya ibaratnya kayak ngasih masukan ke diri gue sendiri. Oh ternyata dengan gaya seperti ini, dengan cara seperti ini tuh bisa dapet apa ya hasil yang mungkin levelnya beda gitu, kayak bagusnya gua, bagusnya lu tuh kayak nggak sama jalannya, tapi ini sama-sama bagus kok gitu. Punya flair yang lain. Tapi lu sih menurut gua lu tuh pengamat yang sangat baik ya, dan baik dalam artian lu mengamati tuh nggak membiarkan itu mengkontaminasi lu gitu. Kayak gua tahu nih Ridwan Kamil nih gimana gitu. Dan lu bisa cuma mengamati. Gua tuh akhirnya nggak gitu ngelihat yang lain dan cuma bisa dari diri gue, karena kalau gue nempel sama orang gue lama-lama ya? jadi mirip gue sering bilangnya kayak gue itu mengador Panji banget sampai kayak gue kan nggak baca buku sebanyak Panji ya, gue ngapain sih ngomongin hal kayak gini nih. Gue banyak ngomong yang nggak bisa gue pertanggung jawabin loh. Gue kayaknya gue jangan main di area ini karena pertanggung jawabannya akan jelek. Kalau gue dulu gue sadar itu tahun-tahun 2014-an gitu ya, misalnya banyak orang yang akhirnya mirip Bintang BT, banyak orang yang mirip ya Panji juga salah satunya, sosok bahasanya keren. Apaan sih lu ngomong? Kayak lu tahu aja. Iya, gitu. itu takut gue ya gitu. Nah, gue tuh mensiasatinya dengan jangan niru satu orang gitu. Tiru tuh minimal 3 orang. Benar. Ya lo harus bisa curi apa yang bisa lu curi. Iya, dulu tuh yang gue inget banget, gue tuh yang gue tempel banget karena kan gue nggak bisa bikin jokes lucu gitu. Misalnya nggak ngerti juga cara bikin materi stand up gimana. Yang gue tempel tuh ya kalau nggak Bintang BT, Harry Hore, Ajis Doa Ibu tuh 3. Ajis Doa Ibu kan lebih ke riffingnya. Ya. Makanya gue sampai sekarang masih sering riffing karena gue iri banget sama orang-orang gitu. Dulu nontonin Ajis enak banget riffing, bisa sembarangan gitu ya gitu. Terus kalau Bintang sih cepet materinya, kalau Harry Hore itu lebih ke punchline-nya gitu. Kok bisa ke situ belok dan lucu ya gitu. Pada akhirnya tuh kepercayaan diri si penampil sih yang akan menyihir semuanya, dan yang setengah-setengah yang biasanya akhirnya gagal membawa penonton ketawa dengan cara dia gitu. Terus kalau lu bikin materi berarti sampai lu bikin show pun emang cuman fokus di beat per beat aja ya? Makanya sampai sekarang kan masih nyontek, masih... Iya, karena... Terakhir tuh nyontek nggak sih? Pakai ini ya? Monitor gitu ya? Pakai ini, sebetulnya gua tuh jelek banget, gua tahu joke-nya, tapi gua nggak hafal judul. Jadi sebetulnya itu cuma kayak song list sih. Isinya tuh song list. Begitu gua tahu ininya, gua tahu kemana beatnya. Gua menghafal tuh jelek banget. Sampai akhirnya ya karena ada production quality dan segala macam ya mulai lebih bagus lah. Kerasa lah, maksudnya waktu merintis dan udah ada hasilnya tuh cara nyonteknya udah beda. Iya. Gua jelek banget, gua menghafal tuh gua jelek banget. Iya. Cuman ya kan banyak juga komedian yang tidak perlu menghafal kan. Meskipun yang penting satu beatnya tidak miss gitu. Ya meskipun gue sangat setuju sama obrolan gue sama Abdel. Sebetulnya Dri itu part of showmanship dan itu tanggung jawab lo. Gue setuju. Gue pun meyakini itu. Jadi sebisa mungkin memang udah nggak terlalu kalau dulu kan gue terang-terangan, akhirnya sekarang udah nggak segitu terang-terangan lah gitu. Tapi gue penasaran lo maksudnya apa ya, fokusnya beat per beat. Emang selain beat apalagi yang difokusin? Iya, alur dari sebuah penampilan 1 jam gitu. 1 jam tuh gue pengen di awal tuh orang sadar gue lucu nih, 15 menit, dar. Oh ada alurnya? Alurnya biasanya gini, ini bukan rahasia dapur. Iya. Sebetulnya dibagi 3 act, dia ada 3 babak. Ibaratnya sejam lah ya. Ya, sejam, dia ada 3 babak. Pertama tuh biasanya gue jok-jok pendek sama sosial komentari aja, dan dia itu mulai nggak berhubungan tuh, nggak ada temanya. Terus abis itu di tengah tuh gue biasanya sosial, politik, sesuatu makna kehidupan yang berat-berat semua di situ. Iya, ngajarin orang. Yang terakhir tuh biasanya personal. Jadi gue selalu balik ke personal hidup gue. Jadi
Tapi sebetulnya pilar-pilar ini berdiri terpisah sih, kayak nggak ada judulnya. Gue ngasih nama judul spesial sama isi juga kayak bukan berarti itu temanya sih. Gitu. Nah. Tapi tetap dipikirin, oh sejam tuh gue mau ngapain aja ya. Ya gitu. dipikirin. Terutama yang awal, gue tuh selalu, gue nggak gitu khawatir closing dengan apa. Gue khawatir gimana cara dapetin perhatian penonton secepat mungkin. Iya. Makanya joke pertama, joke kedua tuh biasanya joke paling ringan untuk di. Tapi kan kalau kita yang bikin show sih harusnya nggak usah khawatir itu ya, karena kayak mau 5 menit kita diem aja juga orang tetap ya gitu. Tapi gue nggak yakin, karena waktu LPLK tuh di tapingnya di depan 250 penonton, 1.300 kalau nggak salah. 1.300 itu suatu medan yang gue belum pernah. Iya. Jadi gue nggak tahu kayak ntar di ujung sana orang mikir apa. Itu gue belum dapet. Kan udah pernah stand up fest kan 4.000. Tapi kan itu rame-rame. Iya. Gue nggak perlu maintain dia. Lu nggak jadi orang yang ditunggu-tunggu Iya, banget ya. Gue belum pernah maintain orang sebanyak itu cuma buat gue gitu. Kalau stand up fest mah ya udah ini aja gitu. Showcase aja Showcase ya. aja gitu. Dan itu ternyata ini permainan yang lain ya gitu. Permainan. Ya menurut gue Panji hebat lah, maksudnya bisa ngukur kayak 3.000, waktu itu pernah 5.000 kayak. Iya. Kayak emang bukan liga kita sih. Panji, Radit, Ernest sih kayaknya kalau Menurut untuk gue stand emang up kayak bukan liga kita sih. Susah ya gitu kayaknya. Iya, kalau gue banyak hal yang gue pelajarin dari Adri, dari segi apa ya, dari segi ngulik keresahan apa yang kita cuman pikirin doang, terus dia jadi masalah gitu buat dia gitu. Ya. Gue paling seneng jokes lo yang apa sih yang di Usmar Ismail tuh apa, LPK ya? Iya. Lo pikir lo keren kan? Iya. Yang gue datang itu yang ngomongin kita ke kafe sama cewek terus udah ada password wifi. Iya ya, gue juga suka gitu loh. Tapi gue nggak pernah punya masalah sama itu sih gitu. Ya, memang sebetulnya masalah. Jadi catatan gue itu isinya bukan joke. Sebetulnya catatan gue tuh ada kayak kalau gue di sebuah situasi, terus gue merasakan sesuatu, gue tuh berusaha rekam rasa itu. Jadi belum tahu nih jadi joke gimana nih. Jadi joke gimana? Hanya merekam kejadian aja kayak, oh ya sekarang orang sering ya kayak ke restoran minta wifi gitu. Restoran minta wifi. Ini terus gue mulai mikir kayak, itu kalau ternyata dia lagi ngerayu, tapi dia ini gimana ya gitu kan. Nah, mulai itu keluar dari pengandaian itu. Nah, abis dari pengandaian itu, kejadiannya gimana ya? Nah, gue punya itu tegang, itu biasanya gue catat tuh, udah gue catat kayak. Nah, abis itu kayak, gimana nih mempersembahkan ini yang menarik? Apakah sebagai saran? Apakah nanti dia apes, nanti ini, ntar ujung dari sini bisa kemana? Jadi sebetulnya jaraknya jauh. Jaraknya jauh jadi joke. Jadi yang gue rekam meskipun juga dengan analogi itu biasanya event-event di mana yang gue kayak ada kayak kok gini ya gitu. Ada fenomena yang diamini sama semua orang. Padahal kalau lu tarik itu di luar konteks, itu akan jadi masalah tuh gitu. Tapi karena gue juga suka bikin jokes, jadi gue tahu banget betapa panjangnya proses satu jokesnya lu sih Yusuf deh. Nggak yang, ya mungkin ada yang pas lagi dipikirin terus dapet gitu. Ada. Tapi kan tidak semua jokes lu tiba-tiba dapet gitu. Ada yang beneran emang dikulik. Pokoknya dari 100% catatan 80% tuh sampah. Iya. Kayak ini apaan gitu. Iya. Makanya emang kalau suruh ngundang stand up H-2 materi baru tuh kurang ajar nggak? kurang ajar. Radit kurang ajar tuh kata Andri. Tapi gua rasa beberapa orang yang menurut gue udah ini ada tingkatannya lucu tuh gampang kok. Ada confident itu sebetulnya. Iya, kalau masalah gue bikin materi 5 menit lucu, besok juga bisa gitu. Jadi besok. Cuman akhirnya
gue tidak menyuguhkan stand up yang gue banget. Ya, betul. Gue cuman datang situ untuk menghibur Menghibur, gitu. ya. Ya standarnya ya aman lah gitu. Tapi gue tidak tampil sebagai gue mau jualan diri gue nih gitu. Gue tuh gini loh gitu. nggak bisa sampai situ akhirnya gitu. Jadi rugi udah tampil tapi disia-siain. Gue tuh mungkin karena ya ini juga merasa beruntung karena dulu nulis buat iklan. Jadi karena gue biasa menulis karena perintah orang, permintaan orang dan selalu buat orang. Jadi waktu gue stand up tuh gue emang di kepala gue kayak gue mau stand up tuh buat gue gitu. Iya. Kalau gue harus perform dengan yang di request, ya gue nulis iklan aja gitu. Iya. Jadi balik-balik ke situ. Tapi akhir-akhir ini Akhir-akhirnya karena udah gak insecure ya. Gue kayak kalau bisa ngelucu kayak gitu gue mau tuh gitu. Iya. Ya gue yakin semuanya berubah sih. Proses semuanya. Misalnya gue yang dulu kayak gimana, sekarang juga sudut pandangnya udah beda lagi gitu. Karena kan kita sebenarnya tugas kita kalau dari segi positioning ya kita kan cuman mengomentari atau menanggapi apa yang kita lihat kan. Ya. Nah kalau yang kita lihatnya aja berubah, masa kitanya nggak berubah? Betul. Dan gini, ternyata self ridicule tuh luas banget. Jadi beruntunglah sama orang-orang yang istilahnya punya keterbatasan fisik, gitu kan. Jadi yang lu gali kan langsung jelas tuh gitu. Tapi istilahnya kalau lu tidak keterbatasan fisik, kan lu harus cari gimana cara lu meledek diri lu sendiri. Iya. Karena paling enak ternyata setelah tua ya. Lu meledek diri lu waktu muda bahwa itu yang lu lakukan lu pikir lu keren, itu konyol juga gitu. Keluarlah frase itu buat spesial. Jadi self ridicule tuh luas banget gitu. Orang kan sering kayaknya Dani mah enak naik kursi roda gini. Ya sekarang yang nggak naik kursi roda gimana challenge-nya gitu loh. Nah tapi kalau lu bikin materi sekarang menurut lu jadi makin susah atau biasa aja karena dengan segala keterbatasannya? Kalau gua ngerasa sekarang kan banyak yang akhirnya jadi kalau misalnya ngundang materinya yang aman ya, yang clean. Kalau dulu cuman nggak porno, udah gitu. Iya. Kalau itu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sama sekali nggak boleh, saking pengen amannya akhirnya batas amannya tuh tinggi banget gitu. Gue nggak tahu ya men ya, gue tuh yakinnya lo sama gue scope manggungnya lebih luas lo. Jadi gue kayaknya nggak mengalami kesulitan apa yang lo alami. Karena gue manggung tuh cuma buat audiens gue sama audiensnya Meli, which is ya udah gitu. Gue tidak pernah mengalami kayak, oh ini gimana ya? Kalau misalnya gue di Indosiar terus penonton gue harus mikir, wah gue udah pasti angkat tangan tuh. Makanya gue tuh lama kayaknya anjing. Karena banking buat kayak korporat tuh susah. Gue tuh menang di depan orang-orang mabok tuh gue menang. Orang udah pada mabok, teler, bete sama hidupnya, gue bakar gitu tuh bisa sampai terpinggal. Mereka kayak, oh emang yang lain tuh stand up gak lucu, padahal that's not the case. Gue kalau ditaruh di meja juga gue masih gimana ya nih gitu. Dan itu kebiasaan, gue tidak punya keterbiasaan itu. Jadi menurut lu ya proses pembuatan materinya sekarang dan sebelum-sebelumnya sama aja. Malah tambah parah, malah gue makin di lubang sendiri. Menurut gue yang showmanship-nya hebat banget. Marcel, lu mau Sidik tuh menurut gue hebat banget. Jui tuh menurut gue hebat banget. Bener-bener kayak ya konstan gitu. Mau di panggung, mau di TV kek, mau di acara komunitas kek, mau di sebagai open race siapa, itu dia konsisten. Ya makanya gue kayaknya nggak mengalami masalah. Gue udah mulai bingung kalau ditanya TV, aduh apa ya. Tapi meskipun sekarang ya corporate pun juga untungnya adalah akhirnya corporate yang mengundang gua biasanya corporate yang punya attitude mirip-mirip. Ya nggak terlalu formal, nggak terlalu tua gitu. Nggak BUMN gitu, nggak ini gitu. Iya, kalau gua sini ngerasa makin susah banget sih menulis materi stand up karena emang dari dulu kan ya materi gua mah gini-gini aja sebenarnya. Mainnya sebenarnya aman banget enggak, tapi jatuh banget ke jurang juga enggak gitu, main di aman. Sementara sekarang batas amannya makin digeser nih, terus gue main kemana dong? Ya, karena
Sebetulnya sama sih kayak musik menurut gue, beruntunglah orang-orang yang mengerti kayak mengkomposisi lagu baik, melodi dan apa segala macem. Jadi dia bisa ditempatin di mana-mana. Begitu lagu lu punya sedikit pendirian, lu langsung niche tuh, langsung kebakar. Ini bukan penonton lo, ini penonton lo gitu kayak. Gue nggak tahu sih mana yang lebih baik sebetulnya. Cuma ya mungkin beruntungnya gue udah terbiasa bikin materi, saya dari segi apapun pembahasannya bisa dijadiin materi gitu. Jadi itu dia balik, gue bisa kok tampil menghibur doang gitu. Karena technician mind lo udah tahu kayak gue tahu nih cara ngupas ini biar ini jadi gini, lo udah tahu. Cuman semakin sering akhirnya gue tidak menunjukkan yang gue mau, gue takutnya lama-lama jenuh di stand up. Ya itulah saat lo men-showcase betapa warna asli lu tuh kayak apa gitu. Kalau lu spesial apa ya? Idaman lu tuh kayak gimana? Lu kan udah 2 kali bikin spesial dan tour. Apakah udah terlewati spesial idaman? Sebetulnya mungkin gua nggak tahu ya ini karena COVID gini segala macam. Gua tuh sebetulnya seneng kalau diinget-inget tampil paling menyenangkan itu adalah tampil pada saat zaman-zaman We Are Not Alright sebetulnya. Kecil, di kafe dekat gitu. Nggak harus di kafe tapi dekat. Jadi interaksi tuh semua tuh terasa gitu. Lu kayak bisa ya udah narik-narikin benang semua orang gitu. Buat gua tuh terakhir di apa tuh LPLK waktu di taping juga itu 250 tuh menurut gua menyenangkan. Jadi kalau bisa lebih intimate, lebih kecil lagi, gue pengen sebetulnya. Toh juga udah ada digital download dan segala macam, gue yakin. Tapi ya nggak tahu lah ujung-ujungnya ekonomi sekarang kalau dibikin kecil ya gimana. Kalau gue spesial idamannya karena gue berasal dari open mic, gue tuh pengen spesial gue di tempat open mic. Iya, kecil, intimate kan intinya. Iya. 50-100 orang tuh udah gitu. Makanya show gue sampai sekarang segitu. Gue masih takut kalau manggung lebih dari itu. Duh, gue jatuhnya jadi kerja nih, gue takutnya gitu. Nggak, tapi itu cuma di kepala lu doang kok. Once lu tahu kayak oh ya. Tapi memang beda, menurut gue memang tidak tergantikan sih. Ada sesuatu yang nggak bisa lo bohongin. Kalau lu tampil di penonton gede, ya lu tuh udah agung aja. Jadi lu mau ngapa? Ya kayak lu bilang tadi, kalau lu mau jungkir balik, lu jungkir balik. Tapi kalau deket itu tuh ada orangnya. Apaan sih nih orang ngapain? Nah, takut dinilai sama orang kayak gitu bikin makin adrenalinnya. Dan gue seneng, gue tuh entah kenapa seneng open mic gue. Makanya sekarang yang gara-gara pandemi itu yang paling kehilangan open mic kalau gue. Karena kan emang lahirnya di komunitas, ketemunya ya open mic mulu. Ya, gue juga karena itu balik lagi ke nol, lo nggak jadi superstar. Menurut gue itu sih. Kayak gue seneng tiap gue dulu open mic, saya ke Bekasi ke apa dan selalu ngebom. Tapi ngebom tuh kan mengerikan kalau lu udah lama nggak ngebom ya. Kalau lu masih deket-deket ngebom lu kayak ya gue tau lo gue bisa survive. Gitu. Dan mental itu sih yang gue seneng. Apalagi ngebomnya kita tahu ini materinya baru juga gitu. Apalagi gue nggak ada materi tapi gue pengen manggung ya. Bodo amat lah ngebom juga. Innocent aja. Soalnya ngebom di acara berbayar tuh buat gue jangan sampai deh. Tapi nggak apa-apa kan besok juga manggung lagi. Enggak. Iya, gue takut sih. Kalau tiketing gue tuh takut sebetulnya. Iya, kalau tiket takut. Dan gue juga sangat antisipasi banget gitu kalau misalnya mau manggung di acara-acara komunitas kayak Stand Up Fest, apa gitu, Jikom Fest, apa segala macam. Paling takut dan pasti gue nggak akan jadi yang terbaik, nggak apa-apa gue. Yang penting jangan jadi yang terburuk aja. Benar. Iya. Karena gue ngerasa kayaknya emang di acara ini gue nggak jadi yang dibahas juga nggak apa-apa gue. Ada panggung lain untuk gue show up kok. Anjing bagus banget ya mentalnya. Kayak Jikom Fest kemarin tuh gue jelek banget. Gue tampil siang, materi seadanya gitu. Ya udahlah. Lo tuh emang orang yang mawas diri banget. Kalau gue tuh masih ada kayak misalnya 3 favorit komedian, si A ini ada Adriano Kalbi, itu gue kayak kenapa gue mirip 2 itu? Kenapa gue disatuin namanya nggak mau gue? Dan itu emang grogoti mental gue sih. Tapi kan seenggaknya dia lu
adalah top of mind Ya, berarti. tapi tetap aja kayak kenapa jadi gua sama yang ini. Kalau segi jokes berarti dari semua yang udah lu bikin ada jokes yang memang mewakili perasaan lu banget gak? Kalau gua bisa dihitung dikit sih, paling Ya, 3 paling 4. 10-an ya. Oh 10 banyak juga ya. Lumayan 10. Gue cukup Berarti lu cukup deket bangga ya tuh, materinya cukup ya. bangga gue sama materi-materi gue. Gue tuh ada kayak, gue tuh bahkan ada yang kayak masih, ini dia kenapa akhirnya fame jadi penting. Gue tuh masih ada kayak, aduh materi itu masih pengen gue bawain tuh. Tapi di mana ya bawain ini di mana lagi ya yang settingnya pas gitu. Kalau show tournya makin gede, penontonnya makin banyak, sebetulnya nulis sejam setengah tuh capek menurut gue, dan itu attachmentnya gede. Dan kalau ditampilin, ya pasti ditampilin sama job-job lain kecil-kecil, tapi dalam satu set itu, maksudnya rentetan itu ya, cuma dimainin di bawah 10 tuh sebetulnya dikit banget. Iya. Dikit banget. Maksudnya kayak 100 kali gue baru puas gitu. Iya kalau lu udah pernah sejam sih kayak tampil 10-20 menit udah nggak berasa sih. Iya udah nggak, dan kayak somehow ya lu pasti colong dari sini. Kayak intensitasnya beda gitu. Kalau itu kan benar-benar dibawa giring ke sebuah cerita dan dunia. Iya, orang kenal lu, Iya, orang iya. tahu lu, orang setuju sama lu, orang nggak setuju sama lu Iya. gitu. Dan itu kadang-kadang gue kayak, gue masih pengen main itu tapi di mana ya? Gue masih banyak gue yang kayak gitu-gitu. Tapi banyak juga yang kayak, ini gue ngapain sih ngomong ini? Ada juga. Kalau gue dikit materi yang bukan yang gue banggain ya, tapi yang memang gue membuat itu dan puas gitu. Kayak, ini keresahan gue banget. Gue puas nih bikin ini nih gitu. Nggak, tapi lu bener, lu tuh menurut gua lu tuh harus spesial dan tour baru lu pas, karena banyak banget beat yang waktu lu awal tour bawainnya gimana, dan secara teks lu kira matang, open mic berapa kali, oke gue tahu nih kira-kira pengembangannya kesini. Bawain, dia akan berubah tumbuh ini, dia akan berubah ini dan ini sampai ke belakang kayak aduh ini dia nih baru segini jadinya gitu. Kalau lu ngalamin itu, lu akan mulai banyak ya ini favorit. Ngerasa gitu. Tour sih belum pernah kalau Iya, spesial. lu harus tour menurut gua. Nggak ada yang mau nerima, gue mah tour gue. Kan gue sering. Makanya gua bilang kalau bikin sih itu nggak apa-apa. Nggak Tapi ada. paketan mau ngambil semua gitu. Nggak ada yang terima turnya Ridwan Remin. Gitu. Oke lah kalau gitu terima kasih Adri. Mudah-mudahan Sama-sama. tidak apa ya, tidak menjadi semakin terpuruk gara-gara pandemi. Semoga Enggak lah. makin Kita cari tinggi lah lagi. jalan gimana. Kita survival of the fittest aja nggak apa-apa. Iya, tapi dengar-dengar ya memang MLI makin kayak salah satu yang perusahaan yang bangkit gara-gara pandemi itu MLI sih. Amin. Produk digitalnya semuanya jalan kan. Amin. Apa itu masker? Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di sharing santai berikutnya. Dadah.